Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini 9 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berpeluang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut pengganti Laksamana Yudo Margono. Posisi Kepala Staf TNI Angkatan Laut akan lowong apabila Laksamana Yudo Margono resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pengganti Yudo Margono. Namun, dalam tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Laut, perwira tinggi yang biasanya menggantikan posisi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut merupakan Jenderal Bintang 3 atau berpangkat Laksamana Madya atau Letnan Jenderal Marinir bila berasal dari Kesatuan Marinir. Saat ini, setidaknya terdapat 9 perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki pangkat bintang 3 di usia mereka yang diantaranya dari 55 hingga 57 tahun dan juga merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL di rentan waktu tahun 1987 sampai tahun 1989. Berikut ini 9 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang merupakan calon Kepala Staf TNI Angkatan Laut pengganti Laksamana Madya Yudo Margono. 1. Laksamana Madya Haryo Susmoro yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ketahanan Nasional. Beliau merupakan Arbituren Akademi Angkatan Laut di tahun 1987 dengan sisa usia pensiun normatif sekitar 3 bulan. Laksamana Madya TNI Haryo Susmoro yang merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 8 Februari tahun 1965 ini juga merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-32 di tahun 1987 dan juga merupakan alumni terbaik Peraih Satya Lencana Adi Makayasa. Dalam riwayat jabatannya, selain saat ini menjabat sebagai Sekjen Wantanas dari tahun 2020 sampai sekarang, sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Kapus Hidrosal dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Waasop Panglima TNI di tahun 2014 sampai tahun 2016, Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmabar di tahun 2013 sampai tahun 2014, Asop Pangkolin Lamil di tahun 2009 sampai tahun 2010, Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut di tahun 2007 sampai tahun 2008, Komandan Lanal Cirebon di tahun 2005 sampai tahun 2007. Sedangkan dalam operasi tempur di laut, beliau pernah menjabat sebagai Komandan KRI Wiratno di tahun 1999 sampai tahun 2000, Komandan KRI Lambung Mangkurat di tahun 1999. 2. Laksamana Madya Aan Kurnia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bakamla. Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia SOS MM merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 22 Juli 1965. Sejak tanggal 31 Januari 2020, berdasarkan keputusan Presiden nomor 17/TPA/2020, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Sebelumnya, dalam riwayat jabatannya, beliau pun pernah menjabat sebagai Danjen Akademi TNI di tahun 2018 sampai tahun 2020, Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut di tahun 2018, Pangko Armabar di tahun 2016 sampai tahun 2018, Pangkolin Lamil di tahun 2016 sampai tahun 2016, Komandan Gugus Tempur Laut atau Guspur Lako Armatim di tahun 2013 sampai tahun 2014, Kepala Dinas Hidrooceanografi Angkatan Laut di tahun 2013, Komandan Lantamal 9 Ambon di tahun 2012 sampai tahun 2013. Sedangkan dalam penugasan di kapal perang Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia sempat juga menjabat sebagai Komandan KRI Fathahilah 361 di tahun 2004, Komandan KRI Teluk Semangka 512 di tahun 2003. 3. Letnan Jenderal Marinir Bambang Suswantono yang saat ini menjabat sebagai Irjen TNI. Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 25 Juli 1965. Sejak tanggal 21 Oktober 2020, beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Bambang Suswantono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-32 di tahun 1987. Dalam tugas operasi militer, perwira tinggi marinir berbintang 3 ini
pernah ditugaskan dalam Satgas Pemburu Timur Timur di tahun 1995 sampai 1996, Satgas PPRM Ambon di tahun 1999 sampai tahun 2000, Satgas Natuna di tahun 1991, Satgas Yonif 7 Marinir di Nangro Aceh Darussalam di tahun 2004 sampai tahun 2005. Sebelumnya, beliau juga merupakan komandan upacara pada HUT Republik Indonesia yang ke-63 saat penurunan bendera merah putih tanggal 17 Agustus tahun 2008. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Irjen TNI dari tahun 2000 sampai sekarang, sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Danjen Akademi TNI di tahun 2000, Adspormar Kasal di tahun 2018 sampai tahun 2000, dan Kormar di tahun 2017 sampai tahun 2018, dan Pas Pampres di tahun 2016 sampai tahun 2017. 4. Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut dengan sisa usia pensiun normatif sekitar 11 bulan. Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono SEMN merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 28 Oktober 1965. Sejak tanggal 27 Juli tahun 2020, beliau mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ahmadi Heri Purwono merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 di tahun 1988 sebelum menjabat sebagai Wakasal dari tahun 2000 sampai sekarang. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Pangko Armada 1 di tahun 2020, Pangko Linamil di tahun 2019 sampai tahun 2020, Kasko Armada 2 di tahun 2018 sampai tahun 2019, dan Lantamal 8 Manado di tahun 2017 sampai tahun 2018. Sedangkan dalam penugasan di kapal tempur, beliau pernah menjabat sebagai Komandan KRI Badik 623, Komandan KRI Singa 651, Komandan KRI Surah 802, Komandan KRI Soputan 923, Palaksa KRI Ajak 653. 5. Laksamana Madya TNI Amarula Octavian dengan sisa usia pensiun normatif 11 bulan. Laksamana Madya TNI Amarula Octavian merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 24 Oktober 1965. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komandan Sesko Angkatan Laut. Dia juga merupakan peraih doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di tahun 2013. Amarula Octavian tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Beliau merupakan mantan ajudan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian juga menjabat sebagai Kepala Staf Guspur Labar, Komandan Guspur Labar, Kepala Staf Koarmabar, Komandan Sesko Angkatan Laut, dan yang terakhir menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan. 6. Laksamana Madya TNI Nur Hidayat dengan sisa usia pensiun normatif 13 bulan. Laksamana Madya TNI Nur Hidayat merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 7 Desember 1965. Sejak tanggal 21 Januari 2022, beliau mengemban amanat sebagai Komandan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut. Nur Hidayat merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Komandan Pus Hidrosal dari tahun 2022 sampai sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Laut dari tahun 2021 sampai tahun 2022, Waasop Panglima TNI dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Sedangkan riwayat di kapal tempur, beliau pernah menjabat sebagai Komandan KRI Slamet Riyadi 352 di tahun 2008 sampai tahun 2009, Komandan Lanal Tegal dari tahun 2006 sampai tahun 2008, Komandan KRI Surah 802 dari tahun 2001 sampai tahun 2004. 7. Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto dengan sisa usia pensiun normatif 16 bulan. Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 31 Maret 1966. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 dan saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Armada Republik Indonesia. Dalam riwayat jabatannya, tercatat beliau pernah menduduki sejumlah jabatan penting, di antaranya mantan ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono,
Kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Guspur Latim, Komandan Guskam Latim, Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Komandan Lantamal 10 Jayapura, Kepala Staf Koarmabar, Kepala Staf Koarmada 1, Panglima Komando Lintas Laut Militer, Panglima Komando Armada 2, Asrenum Panglima TNI, dan yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Armada Republik Indonesia. 8. Letnan Jenderal Marinir Suhartono dengan sisa usia pensiun normatif 14 bulan. Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 15 April 1966. Sejak tanggal 21 Januari 2022, beliau mengemban amanat sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Laut yang ke-48. Suhartono merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-34 tahun 1988. Perwira tinggi yang berasal dari Satuan Khusus Denjaga ini banyak melaksanakan operasi tempur. Salah satunya menjabat sebagai Dan Satgas Gultor, Satuan Merah Putih dalam operasi pembebasan awak KM Sinar Kudus di Somalia. Dari suksesnya operasi ini, beliau mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel. Beliau juga mengikuti pendidikan luar negeri, antara lain Counter Terorisme Intelligence Analysis atau BIA-CIA tahun 1997. Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono juga pernah menjabat sebagai Danpas Pampres di tahun 2017 sampai tahun 2018, Komandan Korps Marinir dari tahun 2018 sampai tahun 2022. 9. Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dengan sisa usia pensiun normatif lebih dari 24 bulan. Laksamana Madya TNI Muhammad Ali merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran tanggal 9 April 1967. Sejak tanggal 2 Agustus tahun 2021, beliau menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Laksamana Madya TNI Muhammad Ali merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 di tahun 1989. Tercatat dalam karir militernya, selain menjabat sebagai Pangkogab Wilhan 1 dari tahun 2021 sampai sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai Asrena Kasal di tahun 2020 sampai tahun 2021. Pangko Armada 1 di tahun 2019 sampai tahun 2020, Gubernur Akademi Angkatan Laut dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Tercatat pula, semasa berpangkat Letnan Kolonel, beliau pernah menjabat sebagai Komandan KRI Nanggala 402 di tahun 2004 sampai tahun 2006. Itulah dia, 9 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berpeluang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut pengganti Yudo Margono. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.